Di refresh Pak. Sudah masuk semua. Baik, selamat pagi. Bapak Ibu, maaf, lagi kita terkendala teknis ya. Oke, nanti berikutnya akan saya lanjutkan pemaparan dari collagen series. Nanti di sesi ini akan lanjut dengan Pak Adi. Langsung tanya jawab saja nanti setelah sesi ini selesai. Oke, kali ini collagen series pada divisi food. Jadi kami ada dua divisi ya, kecantikan dan food. Kebetulan saya mewakili divisi food. Kembali saya perkenalkan, saya Ijina Birnata akan mempresentasikan mengenai collagen series yang kaitan dengan food atau pangan fungsional. Jadi collagen series untuk NASA kita produksi ada dua, yaitu collagen tea dan collagen drink. Jadi sediaan dalam bentuk teh dan sediaan dalam bentuk minuman serbuk. Motonya adalah untuk kesehatan dan kecantikan. Oke. Jadi tema kali ini adalah makanan masa depan atau future food. Jadi tren gaya hidup sehat serta pangan fungsional dan cantik seutuhnya luar dan dalam, maka menghasilkan collagen series atau paket collagen. Jadi mengingat tren hari ini gaya hidup sehat, siapa sih orang yang tidak ingin sehat? Orang cantik, orang ganteng, kalau tidak sehat, tidak mungkin rasanya ya cantik dan ganteng kalau tidak sehat. Cantik dan maskulin kalau tidak sehat itu suatu yang tidak mungkin. Jadi sehat berjalan beriringan dengan cantik. Kita persempit saja cantik dan sehat, health and beauty. Jadi tren hari ini seperti itu. Karena cantik juga modal, kesehatan juga modal. Maka dari itu kita menciptakan atau berinovasi terhadap pangan fungsional. Nah, pangan fungsional adalah pangan atau makanan yang kita makan yang mempunyai fungsi. Nah, fungsi tersebut spesifik pada kecantikan dan kesehatan. Jadi makanan yang kita makan tidak hanya enak, tetapi mempunyai fungsi untuk kecantikan luar ya, yang tampak dari luar seperti kulit, wajah atau wajah, rambut, dilihat tuh menyenangkan, enak, good looking, beautiful, cantik. Kita pangan yang sehat, artinya yang mempunyai efek di dalam tubuh. Semua organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik, standar kesehatan terbaca dengan baik, GCU dan sebagainya terbaca dengan baik, kita fit. Jadi menjadi ideal. Kemudian cantik seutuhnya, ya cantik luar dalam. Jadi di luar kita ada produk-produk kecantikan yang dari luar dioles, facial cleanser, sabun dan sebagainya yang kami produksi dengan label collagen, ya collagen series atau collagen package. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, yang hari ini kita lihat adalah kulit dan permasalahannya. Jadi kulit luaran dan permasalahannya, bisa permasalahan di luar ataupun permasalahan dalam tubuh. Jadi anggapan atau stigma bahwa
putih itu cantik, putih itu identik dengan cantik. Kalau tidak putih, tidak cantik. Itu sudah mencuci pikiran kita, sehingga pada hari ini kita bisa melihat dampak dari itu, bahwa dampak dari putih itu cantik itu salah satu wanita berlomba ingin putih meskipun dia sejak lahir kulitnya berwarna hitam atau sawo matang. Jadi kita dipaksa untuk ke situ. Akhirnya pada pemakaian produk pemutih yang mengelupas lapisan kulit. Jadi kulit dipaksa putih, pigmennya dirusak. Di pigmen hitam yang harusnya alami dirusak. Ada lagi kematian sel kulit segera hilang, seperti itu. Kejadian-kejadian yang tidak wajar karena pemakaian produk pemutih. Efeknya pada kematian sel yang massal akibat obat dan skincare yang mengandung bahan kimia tersebut. Jadi pengen kenyal, ya cara singkat, pakai silikon, operasi plastik dan sebagainya. Ya, tubuh itu istilahnya apa ya, ditambal sana sini. Padahal tubuh kita itu semuanya hidup, terdiri dari sel-sel. Sel untuk jaringan, jaringan untuk organ, organ untuk tubuh kita. Jadi salah menyikapi kalau putih itu cantik, sehingga efeknya tidak ada nutrisi untuk regenerasi sel. Nah, tadi dikatakan bahwa tubuh kita triliunan sel yang setiap harinya ada regenerasi sel, itu kita abaikan. Pokoknya tampilan luar saja, gitu. Hasil lainnya dari pandangan bahwa putih itu cantik adalah kulit sensitif dan tipis. Ya, kulit menjadi sensitif, lebih sensitif dan tipis karena ya pigmennya dirusak. Terus karena sensitifnya karena ya bahan-bahan kimia yang tidak familiar atau tidak pas dengan kulit itu ya terus berinteraksi dengan kulit. Kulit jadi sensitif, artinya kalau sensitif itu kalau dalam tubuh imunitas lebih gampang sakit ya, kulit lebih sensitif. Sedikit kena panas gosong karena pigmennya sudah pada hilang, lapisan kulitnya sudah pada rusak. Bisa jadi timbul flek. Nah, flek itu ya kematian sel, sebenarnya sel kulit yang tidak tergantikan. Akhirnya luka di situ. Bahkan sampai pada gangguan hormonal, endometriosis, sakit menstruasi dan sebagainya. Itu efek dari bahan kimia yang sangat berbahaya seperti logam berat yang masuk dalam siklus hidup sel, entah sel kulit, entah sel dari dalam, baik yang terhirup maupun yang mengiritasi kulit. Kalau yang terhirup masuk ke dalam sistem pencernaan dan sebagainya, akan timbul kista dan kanker. Itu sudah hal yang biasa ya, bukan biasa ya, memang kejadian di masyarakat seperti itu. Jadi orang-orang yang cantik yang hari ini ngejar kecantikan, rata-rata mereka terkena itu. Dan dari data yang ada, kami sering mendapati atau sering menjumpai mereka yang di frontliner, yang di depan, front office lah, atau yang membutuhkan itulah, tampil cantik. Efek lainnya adalah penuaan dan hilang fungsi sebagai wanita. Ya, penuaan itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Produk pertama adalah Koala Skin Tea. Koala Skin Tea, minuman teh berkualitas premium yang diformulasikan untuk kesehatan dan kecantikan, merupakan paket lengkap dengan perawatan
luar collagen package. Mengandung nutrisi pembangun jaringan ikat dan antioksidan alami. Ini komponennya atau komposisinya. Ada santun leaf, kelopak bunga rosella, serta kolagen halal. Santun leaf mengandung antioksidan 500 kali lebih tinggi dari vitamin C. Berfungsi menangkal radikal bebas dan mencerahkan kulit. Kemudian ada kelopak bunga rosella, sumber vitamin C dan kompleks vitamin B. Merupakan katalis biosintesa kolagen, sehingga akan lebih cepat meregenerasi sel-sel kulit atau jaringan ikat. Kemudian kolagen halal, menutrisi dan meregenerasi sel kulit, memproduksi zat glutation, melenturkan dan memberi kelembaban pada kulit jaringan serta menghaluskan. Ini lebih detailnya tentang santun leaf. Santun leaf mengandung antioksidan tinggi, antara lain polifenol, katekin, tiflavin, dan tiarubikin. Bila dikonsumsi rutin, kelompok antioksidan tersebut dapat membantu menghilangkan radikal bebas dan mengurangi kerusakan sel dalam tubuh yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti hipertensi, stroke, diabetes, serta jantung. Walau kini banyak suplemen yang mengandung antioksidan, cara terbaik untuk mendapatkan manfaatnya adalah melalui makanan dan minuman alami. Itu sudah jelas aman ya. Antioksidan polifenol dapat mempromosikan pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan menghambat pertumbuhan bakteri jahat seperti salmonella dan akhirnya dapat memperbaiki lapisan seluruh saluran pencernaan. Ini yang akan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Pencernaan baik, maka tubuh kita sehat. Kelopak bunga rosella. Rosella banyak mengandung zat penting yang diperlukan oleh tubuh, seperti vitamin C dan A, protein esensial, kalsium, dan 18 asam amino yang berperan dalam proses peremajaan sel tubuh. Manfaat lain, sebagai antibiotik, mengurangi risiko penyakit jantung, mengurangi jumlah plak yang menempel dalam pembuluh darah, mengurangi kadar kolesterol jahat, dan membantu program diet. Konsumsi teh rosella jauh lebih aman dibanding dengan obat modern yang banyak efek sampingnya ya. Seperti dikatakan tadi ya, sumber vitamin C banyak, sumber suplemen banyak, tapi yang alami lebih baik. Toh yang namanya sintetis juga ada yang diambil dari alam ataupun dibuat mirip. Kemudian kolagen halal. Kolagen adalah suatu protein yang merupakan penyusun utama jaringan ikat, seperti organ tulang, kulit, rambut, sendi, dan kuku pada manusia. Setiap sel di dalam tubuh manusia mengandung kolagen. Fakta umur 20-30 tahun, produksi di dalam tubuh mulai menurun. Pada umur 60 tahun, produksi kolagen menurun hingga 35%. Dengan menurunnya produksi kolagen, maka mulai terjadi kerusakan pada tubuh manusia, seperti penuaan, kulit keriput, tulang keropos, sakit pada persendian, rambut menjadi tipis, dan kuku rapuh. Jadi permasalahan tua dan muda itu adalah masalah ketersediaan kolagen di dalam tubuh kita. Adapun fungsi kolagen, kita bisa melihatnya pada penyakit osteoartritis atau penyakit persendian yang disebabkan oleh hilangnya cairan pengisi sendi atau cartilage. Gejalanya sakit pada persendian, terutama pada lutut, pinggang, dan sakit sendi kaki ya. Jadi gambaran antara tulang yang normal dan yang terkena osteoartritis. Jadi warna merah, ini cartilage-nya sudah tergerus atau hilang. Ini yang sakitnya luar biasa. Siapa yang
yang pernah kena sakit sendi nggak ketulung, nggak ada obat istilahnya, nggak ada obat. Obat hanya pati rasa tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah karena kekurangan kolagen. Ya cairan itulah bagi bahan dasarnya adalah kolagen. Ini di sebelah kanan ada regenerasi sel pada bantalan sendi, produksi cairan sendi. Jadi yang kiri ini sel sendi osteoartritis. Ini merah muda ini terlalu banyak, yang coklat terlalu sedikit. Sedangkan sel sendi setelah sembuh, klaster berwarna coklat adalah regenerasi cartilage. Nah ini dengan asupan kolagen, nah dia akan meningkatkan jumlah cartilage sehingga menjadi lebih padat, cairannya lebih ada, jadi bantalan lebih elastis. Kolagen halal juga berpengaruh, peran kolagen juga berpengaruh pada osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah kondisi di mana terjadi pengurangan massa dan densitas tulang sehingga tulang menjadi rapuh. Tulang tersusun atas kalsium dan sel kolagen. Dia ada kalsium fosfat, sebenarnya ada satu lagi kalsium dan fosfat serta kolagen. Pada saat kita bayi sampai 25 tahun terjadi pembentukan sel tulang dan peningkatan massa tulang. Sejak umur 35 tahun, penurunan massa dan densitas tulang per tahunnya mencapai 1,5%. Itu per tahunnya. Osteoporosis disebabkan ketidakseimbangan antara laju kerusakan sel tulang dengan laju regenerasinya. Nah, kita berbicara tentang laju. Artinya sel yang rusak dengan penggantian baru itu tidak seimbang. Karena tidak seimbang, maka akan minus, nah, defisit seperti itu. Jadi tulang kita itu keras, tapi tidak sekeras seperti tidak sekeras seperti batu bata. Dia sebenarnya lentur. Kalau kita terbentur sesuatu kan tidak langsung pecah tulang kita, karena tulang kita masih kuat. Nah, penguatnya inilah jaringan ikat kolagen penyusunnya. Jadi gambarnya seperti kita bangun tembok kan isinya batu bata serta semen. Batu dan bata itu ya kalsium sama fosfatnya. Nah, semen itu kolagennya, dia yang mengikat semuanya. Jadi omong kosong jika osteoporosis hanya dikonsumsi kita mengkonsumsi kalsium atau produk-produk berkalsium tinggi. Nah, kalsium itu yang masuk dalam tubuh itu sebenarnya kan diangkut oleh darah. Kalau kebanyakan kalsium, malah darah kita mau seperti apa? Terus pengisi tulang kita apa? Ya benar kalsium, tapi harus diikat kalsium itu. Inilah fungsi atau peran kolagen di sini, sangat penting. Di kalsium dibutuhnya sedikit, sangat sedikit. Yang lebih banyak jaringan ikatnya. Karena kalsium unsur mikro dalam tubuh, kita tidak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kita asupan kalsium, kalsium dari luar kita nggak tahu, entah itu dari batu, entah dari apa yang dipecah sedemikian rupa hingga kecil sekali ukurannya. Itu saya pikir sangat berbahaya bagi ginjal Anda ya. Ini gambar tulang normal dan tulang osteoporosis. Jadi rongganya lebih banyak yang osteoporosis. Kemudian kita pada produk kedua, Colaskin Drink. Jadi yang pertama tadi adalah Colaskin Tea, dia teh. Yang ini adalah Colaskin Drink, dia minuman serbuk. Nah, nanti posisinya beda ya, yang teh sama yang minuman serbuk. Matcha green tea dan kolagen. Jadi isinya matcha green tea dan kolagen. Boleh disebut the miracle drink.
Jadi collagen drink diformulasikan dari hasil riset terbaru untuk meredam laju penuaan pada manusia. Proses penuaan akan berlangsung jika kita gagal mengatasi faktor yang menyebabkan kematian sel sebelum umur sel berakhir. Ini pada dasarnya setiap sel dapat hidup hingga 100 hari sejak lahir. Jika manusia bisa memelihara 80% sel untuk hidup selama 100 hari sejak regenerasi, maka manusia berpotensi memiliki umur di atas 100 tahun. Itu riset. Ya, tadi dikatakan tua atau muda itu hanya masalah kolagen. Kolagen penting untuk regenerasi sel. Faktor pemicu kematian sel sebelum 100 hari: radikal bebas, peroksid, racun, baik dari makanan ataupun lingkungan, gaya hidup, narkoba, miras, merokok, stres. Nah, stres itu ternyata bisa mempercepat tingkat kematian sel, murung selnya ya, berkembang mati. Obat-obatan bersifat analgesik dan steroid jangka panjang ini juga pemicu. Super Peko Green Tea atau kita sebut matcha karena yang di dalam collagen drink itu bukan sekadar green tea, tapi dia sudah dalam bentuk matcha. Bahan baku green tea yang digunakan berasal dari perkebunan di kaki Gunung Arjuna, Jawa Timur. Diproses menjadi matcha dengan teknologi nano. Matcha adalah teh hijau premium yang dihaluskan hingga berukuran nano. Ketika kita minum collagen matcha, maka kita akan mengkonsumsi seluruh daun teh hijau dan mengambil seluruh kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Ini gambarannya. Satu set collagen mempunyai antioksidan 137 kali lebih tinggi dari teh hijau biasa. Nah, satu saset collagen matcha green tea sebanding dengan 10 cangkir teh hijau yang diseduh. Jadi bisa bayangkan jika Bapak Ibu yang hari ini mengikuti live mengkonsumsi atau minum collagen drink itu sama dengan 10 cangkir teh hijau. Karena teh hijau itu berupa seduhan, sedangkan yang matcha kita punya Anda meminum seluruh bagiannya. Oke, matcha green tea mempunyai kandungan antioksidan dan igi-sigi, meningkatkan metabolisme dan membakar kalori, mendetoksifikasi yang efektif dan alami, menenangkan pikiran dan menyegarkan tubuh, kaya fiber, vitamin, dan klorofil, meningkatkan mood dan konsentrasi. Nah, ini sudah pasti ya, budaya orang Jepang, budaya kita juga minum teh sangat membantu meningkatkan mood. Mengandung vitamin C, selenium, kromium, zinc, dan magnesium, mencegah penyakit tentu, menurunkan kolesterol dan tekanan darah atau gula darah. Nah, collagen drink juga selain dikenal sebagai miracle drink, dia juga dikenal sebagai the queen of glutation drink. Jadi hari ini Bapak Ibu yang sering mendengar kata glutation, minuman glutation, sudahlah, kita akan buka fakta itu. Jadi glutation drink sebenarnya ada di dalam collagen drink. Oke, kita perkenalan apa itu glutation. Jadi glutation adalah antioksidan berbentuk protein. Ingat, antioksidan berbentuk protein. Berfungsi melindungi sel akibat oksidasi radikal bebas, lemak peroksida, dan logam berat. Ia merupakan antioksidan non-esensial karena bisa diproduksi di dalam sel tubuh manusia, hewan, dan tanaman. Artinya glutation itu secara alami diproduksi oleh tubuh.
biarkan tubuh kita memproduksi glutation. Bagaimana jika produksi glutation? Bagaimana tubuh kita menyediakan glutasi? Maka komponen-komponennya harus ada tentunya. Jadi komponen itu ada di dalam kolagen. Terus bagaimana jika glutation diminum? Ini glutation yang diminum lewat oral akan dicerna oleh lambung, jadi dibalikin lagi protein, sehingga fungsi antioksidan akan hilang, atau dengan kata lain useless atau tidak berguna, bukan? Nah, seperti itu. Jadi glutation itu udah alami dari tubuh. Jadi ciptakan siklus tubuh Anda itu benar-benar sehat, mulai dari pencernaan Bapak Ibu ya, saudara yang online di sini. Maka glutation akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian ini adalah perbandingan kadar antioksidan. Jadi ada beberapa di sini, ada matcha, ada goji berries, pomegranate, blueberries, acai berries, broccoli, spinach. Ternyata matcha ya, bukan green tea. Matcha ini memiliki tingkat antioksidasi yang tinggi. Jadi matcha green tea terbukti memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi dibanding sumber buah yang lain. Nah, perhitungannya ini sudah dihitung menggunakan sistem OREC. Ini sudah fakta ya. Kemudian dalam Cola Skin Drink kita ada akasia gum dan guar gum. Apa itu? Mereka adalah serat pangan yang diambil dari getah tanaman akasia. Akasia adalah tanaman polong-polongan yang tumbuh di Afrika. Gum akasia mampu menyerap cairan dalam pencernaan 20 kali dari ukurannya, baik untuk membantu gerak pencernaan. Jadi pencernaan itu kita kondisikan bergerak secara alami, bukan dipaksa. Seperti halnya pada produk-produk pelangsing di luaran sana. Alhasil mereka akan ya kurus bener tapi kurang gizi. Dan banyak kasus menyebabkan penyakit di kemudian hari yang berujung pada kematian. Sudah banyak kasus seperti itu. Jadi hati-hati dengan produk pelangsing. Gum akasia sangat penting bagi kesehatan usus karena mampu menyerap kotoran sisa metabolisme dan membuangnya melalui feses. Jadi feses akan lebih mudah dibuang. Ini solusi usus sehat. Pada era modern ini, makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sangat rendah serat. Serat makanan adalah karbohidrat molekul tinggi yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan kita. Serat tersebut akan berfungsi sebagai penyapu usus, di mana endapan sisa makanan, lemak, kolesterol, sisa protein akan diikat dan dibentuk menjadi partikel padat lalu dikeluarkan dalam bentuk feses. Gum akasia dan matcha green tea yang terdapat pada Cola Skin Drink akan berkolaborasi mengikat sisa metabolisme pencernaan dalam usus. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi solusi awet muda sebenarnya paket Cola Skin Series itu sudah sangat lengkap. Dari luar kita rawat, dalam kita rawat. Jadi kandungan Cola Skin matcha sangat kaya manfaat. Tadi sudah jelas-jelas. Perpaduan matcha green tea dengan kolagen dan fiber akan menjawab keluhan gangguan kesehatan selama ini. Duo Cola Skin Drink dan Cola Skin Tea solusi hidup sehat dan umur panjang. Ini akan mengatasi masalah-masalah yang ada, obesitas, diabetes, kolesterol dan trigliserid, kanker, kista, tumor, pencegahan penyakit lainnya, permasalahan kulit, tubuh jadi lebih segar. Jadi satu Cola Skin Drink, minuman serbuk, satunya Cola Skin Tea, teh. Kedua-duanya kaya akan antioksidan. Kedua-duanya menyediakan
kolagen. Jadi ada antioksidan, ada kolagen, plus glutation akan lebih mudah tersedia oleh tubuh kita. Oke, terima kasih dari kami. Untuk berikutnya boleh kita buka sesi tanya jawab, karena ini tidak ada pemandu acara maka kita pandu sendiri ya. Oke, Bapak Ibu silakan. Barangkali ada pertanyaan. Saya lihat di kolom komentar dulu ya, ada pertanyaan atau tidak. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, kita buka line tanya jawabnya. Gimana Pak Adi? Belum ada pertanyaan? Nggak bisa ini, nggak bisa rubah dari gimana Pak? Nggak ada ini. Coba sedikit ya. Yang video lamanya enggak ada Pak ya? Saya belum ditutup Bapak, masih ada Pak. Oh belum selesai. Telat ini Pak.
Putar ulang ya. Gimana nih Pak? Kita tutup tuh gimana ya, Pak? Macam Ini lah Pak. Ya ada nih. saya aja. Enggak, Ini ini kan? yang ini lah. Ini lah. Ini. Iya, saya udah lihat. Udah ada dan cuman nggak ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Udah selesai. Tutup aja ya. Ini masih online ya Pak? Soalnya Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silahkan di komentar Bapak sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami akan coba menjelaskan kalau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. kita tunggu sampai 40 menit. Ya. Kalau kita akhiri Pak, pesertanya sedikit ya Pak, nggak ada yang nonton. Awal 17 hilang. Akhiri ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kami sudahi acara untuk live streamingnya. Kami berdua mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Kami berdua undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kembali.